You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya ya? Semoga kabar Anda sekalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang semua aktivitas penyandang disabilitas, terutama aktivitas saya sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan meliput singkat Sendang Kalimah Thoibah Nyat Nyono di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Seperti apa liputannya? Ikuti terus channel YouTube Sabar GB. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Sendang Nyat Nyono atau Sendang Air Karimah Thoibah. Ya, ini menurut literatur ya, asal muasal munculnya Sendang Kalimah Thoibah ini tidak bisa lepas dari sejarah penyebaran Islam di Desa Nyat Nyono, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Begitu juga dengan kisah Masjid Subul Salam. Masjid tersebut merupakan peninggalan dari Syekh Hasan Munadi. Disebutkan dulu pegunungan Suralaya atau kompleks Gunung Ungaran pernah ditinggali masyarakat yang masih gelap keimanannya, dan mereka dipimpin oleh orang-orang dengan kesaktian tinggi yang menyandarkan kekuatan gaibnya pada zat lain selain Allah SWT. Terpanggil atas kondisi tersebut, Syekh Hasan Munadi kemudian datang jauh-jauh dari Demak memberi pencerahan kepada masyarakat setempat. Syekh Hasan Munadi diyakini lahir pada 1460 Masehi dengan nama lahir Raden Bambang Kertonadi. Waliullah ini berdarah biru keturunan Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya V. Karena itu Syekh Hasan Munadi masih ada pertalian darah dengan penguasa kerajaan Demak, yaitu Raden Patah, yaitu satu ayah lain ibu ya. Oleh karena hubungan pertalian darah ini, maka Syekh Hasan Munadi menjadi salah satu panglima andalan yang menjabat sebagai tumenggung di kerajaan Demak dan kerap membantu adik tirinya dalam memerangi kejahatan atau keangkuhan yang menggoyahkan kerajaan Demak. Jejak Syekh Hasan Munadi ini tertuang dalam buku dengan judul Sejarah Waliullah Hasan Munadi dan Hasan Dipuro. Pada saat itu diceritakan meski mempunyai jabatan tinggi di kerajaan Demak, Hasan Munadi tetap berkeinginan melakukan syiar Islam ke seluruh pelosok kerajaan Demak. Sepanjang perjalanan, ajaran Islam terus disiarkan kepada setiap orang yang bertemu, hingga tiba Syekh Hasan Munadi di kawasan kaki Gunung Ungaran, sebuah wilayah yang dulu dikuasai oleh orang-orang sakti beda keyakinan. Karena itu Syekh Hasan pun mengikhtiarkan diri bertapa di Gunung Suralaya atau di Gunung Ungaran tersebut. Dari khalwat tersebut, satu persatu orang-orang sakti yang menjadi hambatan syiar Syekh Hasan Munadi berhasil dikalahkan. Bahkan mayoritas dari mereka akhirnya menyadari kekeliruan keyakinannya dan menyatakan diri masuk Islam menjadi santri Syekh Hasan Munadi. Selain mempunyai kekuatan lebih sebagai waliullah, dari hasil khalwat tersebut, Syekh Hasan Munadi juga mendapat petunjuk untuk mendirikan masjid. Saat akan meninggalkan lokasi pertapaannya, beliau mendapat gambaran masjid. Ada yang bilang kayu berlubang atau beduk. Kemudian beliau bilang nembe menyat wes ono, atau yang berarti baru selesai khalwat sudah ada petunjuk, yang kemudian hari berubah menjadi nama Nyat Nyono. Daerah tempat khalwat itu diberi nama Nyat Nyono hingga sekarang. Kebetulan Raden Patah juga berencana membangun masjid di Demak, maka diutuslah Sunan Kalijaga ke Nyat Nyono untuk minta restu kepada kakaknya, yaitu Syekh Hasan Munadi. Kemudian restu pun diberikan
Karena di wilayahnya Nyono juga membutuhkan masjid, maka Syekh Hasan Munadi minta agar satu soko yang digunakan di Demak dijadikan tiang penyangga masjid di Nyat Nyono. Jadi masjid Nyat Nyono itu dibangun lebih dulu dibanding masjid Demak. Saat proses rehab pada zaman penjajahan Belanda, satu soko itu dibagi menjadi 4 soko dan direnovasi pada tahun 1980 karena faktor usia. Masjid Nyat Nyono harus direnovasi hingga pada hari ke-15 kegiatan mereka dikagetkan dengan kemunculan sejumlah orang dari sisi utara makam Syekh Hasan Munadi. Dia adalah Mbah Mat dari Watu Congol yang datang pada peringatan haul Syekh Hasan Munadi. Mbah Mat menyampaikan, jangan takut miskin untuk merawat makam Mbah Hasan. Akan ada rezeki dari air yang mengalir, air yang bermanfaat untuk semua. Nah, air yang dimaksud Mbah Mat itu ternyata sendang ini. Jelas penjaga sedang Kalimah Thayyibah yaitu Bapak Ahmadji. Kabar keberadaan air keramat beredar luas hingga berduyun-duyun orang datang ke sumber air tersebut sekaligus berziarah kepada Syekh Hasan Munadi. Sedang Kalimah Thayyibah berarti kalimat-kalimat Allah yang baik. Terdiri dari la ilaha illallah, bacaan syahadat, al-fatihah, dan sholawat. Ujar Pak Ahmadji. Sedang tersebut saat ini masih datangi banyak orang dan banyak dari luar kota Jawa Barat, Jawa Timur. Mereka tidak diwajibkan membayar. Pengelola hanya menyediakan kotak amal untuk bersedekah. Demikian teman-teman ya, liputan singkat tentang Sendang Kalimah Thayyibah Nyat Nyono yang berlokasi di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ya. Semoga saja liputan singkat ini bermanfaat bagi semuanya dan bagi teman-teman berkunjung ke Sendang Nyat Nyono dan berziarah di makam Kiai Hasan Munadi, langsung saja datang ke Ungaran Barat. Nanti tanya-tanya sama orang Ungaran, sudah pada tahu. Oke, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman ya. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, umur panjang, dan kelancaran rezeki. Oke teman-teman, alhamdulillah liputan singkat tentang Sendang Kalimah Thayyibah Nyat Nyono di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang telah selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Salam sehat selalu, sampai jumpa.